Halo, ketemu lagi di channel Physics Problem Solving. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih. Sebuah balok yang masanya 7,5 kg di atas lantai mendatar yang kasar, koefisien gesekan kinetik antara balok dan lantai 0,4 dan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Percepatan balok tersebut jika balok ditarik oleh gaya F sama dengan 50 Newton dengan arah θ terhadap bidang datar dengan nilai tan θ-nya sama dengan 3/4 adalah A 2 meter per second kuadrat, B 3 meter per second kuadrat, C 4 meter per second kuadrat, D 5 meter per second kuadrat, E 6 meter per second kuadrat. Untuk membahas ini, data yang bisa teman-teman peroleh adalah yang pertama, ada massa balok, yaitu 7,5 kg. Ada koefisien gaya gesek kinetik, μk-nya 0,4. Kemudian ada gravitasi bumi, 10 meter per second kuadrat. Ada gaya F sama dengan 50 Newton. Kemudian ada sudut yang dibentuk dengan nilai tan θ sama dengan 3/4. Karena tan θ-nya 3/4, maka sin θ-nya sama dengan 3/5 dan cos θ-nya sama dengan 4/5. Yang ditanyakan, berapakah percepatannya? Untuk menyelesaikan ini, teman-teman lihat gambar berikut ini. Ada sebuah balok pada bidang datar ditarik dengan gaya 50 Newton dengan membentuk sudut θ terhadap bidang datar. Karena balok ini memiliki massa, maka dia memiliki namanya berat benda. Berat bendanya adalah W sama dengan M dikali G dengan besar sama dengan 7,5 kali 10 sama dengan 75 Newton. Ini berat bendanya. Kemudian ada gaya normal yang bekerja yang arahnya tegak lurus bidang. Ada gaya gesek yang bekerja yang arahnya berlawanan dengan arah gerakan benda. Kemudian karena balok ini ditarik dengan gaya tertentu dan memiliki sudut tertentu, maka harus diuraikan terhadap sumbu X dan Y. Kita uraikan. Untuk sumbu X-nya besarnya adalah F cos θ, sedangkan untuk sumbu Y-nya adalah F sin θ. Selain kita uraikan gaya-gaya yang bekerja, maka kita juga bisa menggunakan konsep hukum Newton kedua dan gaya gesek kinetik. Hukum Newton kedua adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Sedangkan untuk gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih bergerak dengan persamaan Fk sama dengan μk dikali N. Kita lihat yang sumbu Y. Untuk sumbu Y di sini kita gunakan persamaan sigma F sama dengan 0. Kenapa sigma F sama dengan 0? Karena tidak ada gerakan di sumbu Y. Adapun gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah N, W, dan F sin θ. Kita masukkan ke persamaan sigma F sama dengan 0. Menjadi N ditambah F sin θ. Kenapa ditambah? Karena N dan F sin θ ini searah. Dikurang W. Kenapa dikurang? Karena W ini berlawanan arah. Sama dengan 0. Pindah ruas. N sama dengan min F sin θ ditambah W. Kita masukkan nilai N sama dengan min 50 dikali 3/5 tambah 75. Sederhanakan, N sama dengan min 30 tambah 75 menjadi 45 Newton. Berikutnya kita lihat yang sumbu X. Untuk sumbu X ini ada dua gaya yang bekerja, yaitu F gesek dan F cos θ. Kita masukkan ke persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Kenapa kita gunakan sigma F sama dengan M kali A bukan sigma F sama dengan 0? Karena di sumbu X ini ada gerakan, makanya kita gunakan sigma F sama dengan M dikali A. Kita masukkan ke persamaan sigma F sama dengan M kali A menjadi F cos θ dikurang Fg sama dengan M dikali A. Kita uraikan, F cos θ dikurang untuk F geseknya itu adalah μk dikali N sama dengan M dikali A. Kita masukkan nilainya, 50 dikali 4/5 dikurang 0,4 dikali 45 sama dengan 7,5 dikali A. Sederhanakan,
40 dikurang 18 sama dengan 7,5A. 7,5A sama dengan 22. Sederhanakan lagi. A sama dengan 2,9 atau kita bulatkan menjadi 3 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah B, 3 meter per second kuadrat. Sebuah balok meluncur pada papan luncur yang panjangnya 3 meter. Sudut papan luncur terhadap bidang horizontal 23 derajat dan koefisien gesek kinetik antara papan luncur dengan balok 0,26. Waktu yang diperlukan balok itu sampai ke bawah dari keadaan diam adalah A 2 second, B 3 second, C 4 second, D 5 second, E 6 second. Dengan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada S, yaitu 3 meter. Kemudian ada alfa 23 derajat. Kemudian ada koefisien gaya gesek kinetiknya, μk-nya 0,26. Kemudian kecepatan awalnya 0 karena diam. Gravitasi buminya 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan berapakah T-nya, waktu yang diperlukan balok itu sampai ke bawah. Untuk menyelesaikan ini, kita lihat gambar berikut ini. Sebuah balok berada pada bidang miring dengan kemiringan alfa terhadap bidang datar. Nah, karena balok ini memiliki massa sehingga memiliki berat benda W sama dengan M dikali G. Kemudian, kita gambar koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Kita tentukan besarnya untuk masing-masing koordinat baik di sumbu X maupun sumbu Y. Untuk di sumbu Y besarnya adalah W cos alpha, sedangkan untuk sumbu X-nya adalah W sin alpha. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal ini arahnya selalu tegak lurus dengan bidang. Selain itu, karena bergerak ke bawah ada gaya gesek, arahnya berlawanan dengan arah gerakannya, yaitu FK, gaya gesek kinetik. Untuk menyelesaikan ini, kita juga menggunakan persamaan atau rumus, yaitu yang pertama, hukum Newton kedua dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Yang kedua adalah gaya gesek kinetik dengan persamaan FK sama dengan μk dikali N. Dan yang ketiga adalah GLBB dipercepat atau gerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan beberapa persamaan, yaitu Vt sama dengan V0 tambah A kali T, S sama dengan V0 dikali T tambah setengah A kali T kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ketiga persamaan ini nanti kita pilih sesuai dengan data yang kita miliki. Berikutnya, kita lihat untuk yang sumbu Y. Untuk yang sumbu Y, itu kita gunakan persamaan sigma F Y sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sumbu Y ini tidak ada gerakan sehingga 0. Untuk yang sumbu Y sendiri itu ada 2 di situ, yaitu N dan W cos alpha. Kita masukkan ke sigma FY sama dengan 0. Menjadi N dikurang W cos alpha sama dengan 0. N-nya sama dengan W cos alpha. Kita uraikan N sama dengan M dikali G cos alpha. Untuk sumbu X-nya, itu kita masukkan ke persamaan sigma Fx sama dengan M dikali A. Kenapa? Bukan sigma Fx sama dengan 0, karena di sumbu X ini ada gerakan, sehingga kita gunakan persamaan sigma Fx sama dengan M dikali A. Untuk yang sumbu X itu ada 2, yaitu W sin alpha dan Fk. Kita masukkan ke persamaannya menjadi W sin alpha dikurang Fk sama dengan M dikali A. Kenapa W sin alpha dikurang Fk? Karena arahnya berlawanan. Kita uraikan W sin alpha dikurang, untuk Fk sendiri adalah μk dikali N sama dengan M dikali A. Kita uraikan lagi W sin alpha dikurang μk, untuk N nya sendiri kita ambil dari yang sumbu Y tadi, yaitu M dikali G cos alpha sama dengan M dikali A. W itu tidak lain adalah M dikali G. M nya karena tidak diketahui menjadi M dikali 9,8 dikali sin 23 derajat dikurang 0,26 dikali M dikali 9,8 cos 23 derajat sama dengan M dikali A. Kita sederhanakan, karena masing-masing memiliki M, maka kita bagi M semua menjadi
9,8 dikali 0,391 dikurang 0,26 dikali 9,8 dikali 0,921 sama dengan A. Kita sederhanakan lagi, 3,832 dikurang 2,347 sama dengan A. A sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Kemudian kita masukkan ke persamaan GLBB dipercepat, yang persamaannya adalah S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Kita masukkan nilainya, 3 sama dengan 0 ditambah setengah dikali 1,5 kali T kuadrat. 3 sama dengan 0,75 T kuadrat. Kita sederhanakan, T kuadrat sama dengan 4. 4 dari mana? 3 dibagi 0,75 menjadi 4. T kuadrat sama dengan 4. T sama dengan 2 second. Jadi jawabannya adalah A, 2 second. Dua benda A dan B masing-masing masanya 15 kg dan 10 kg berada di atas bidang datar licin dan saling dihubungkan dengan tali seperti pada gambar. Besar percepatan dan tegangan tali yang terjadi pada kedua benda adalah A. 2 meter per second kuadrat dan 15 Newton, B. 2 meter per second kuadrat dan 30 Newton, C. 3 meter per second kuadrat dan 15 Newton, D. 3 meter per second kuadrat dan 30 Newton, E. 4 meter per second kuadrat dan 15 Newton. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada massa balok A, yaitu 15 kg. Kemudian massa balok B 10 kg. Kemudian ada gaya gesek sama dengan 0. Kenapa? Karena berada pada bidang yang licin. Kemudian ada gaya yang diberikan adalah 50 Newton. Yang ditanyakan berapakah percepatan dan tegangan tali. Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan konsep hukum Newton kedua, yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda, dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Kita gunakan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Untuk M-nya sendiri adalah massa balok A ditambah massa balok B, menjadi F sama dengan MA tambah MB dikali A. Kita masukkan nilainya, 50 sama dengan 25 dikali A. A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Selanjutnya lihat gambar berikut. Untuk tegangan talinya itu adalah antara balok A dan balok B, yaitu kita namakan TAB. Kita gunakan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya itu tidak lain adalah tegangan itu sendiri, yaitu TAB-nya. Menjadi TAB sama dengan MA dikali A. Masukkan nilainya, TAB-nya sama dengan 15 dikali 2. TAB-nya sama dengan 30 Newton. Jadi percepatannya 2 meter per second kuadrat dan tegangan talinya ada 30 Newton. Maka jawabannya adalah B, 2 meter per second kuadrat dan 30 Newton.